وخصوصا لوالدينا. الفاتحة. وثم للمؤلف الكتاب الحبيب علي بن حسن بن أحمد بن الحبيب حسين بن إبراهيم بسم الله اللهم انفعنا الله ببركاتهم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال masih dalam bab orang yang siksa bagi orang yang meninggalkan salat. Qala ba'dhum, berkata sebagian daripada mereka, warada fil hadis, yang diriwayatkan dalam satu hadis, anna man hafadha 'ala salati akramahullahu bi khamsi khisal. Orang yang menjaga salatnya Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Allah akan angkat derajat daripada kehidupannya. Wa 'adzabal qabri, Allah akan angkat daripada dia azab kubur. Wa yu'tihu Allah taala kitabahu bi yaminihi. Allah akan berikan catatan daripada arah kanan. Wa yamurru 'ala sirat kal barqi, dan dia akan berjalan bagi orang yang rajin menjaga salatnya seperti berjalannya barqi kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian wa man tahawana 'anis shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, aqabahullah, Allah akan memberikan kepadanya bi 15 uqubah, 15 daripada siksa. Khamsin fid dunya, 5 di dunia, wa thalathin 'indal maut, 3 ketika mau mati, wa thalathin fi qabri, 3 ketika di alam kubur, wa thalathin 'inda khurujihi minal qabri, 3 juga kelak ketika dia keluar daripada kuburnya.
Fa ammal lawati fid dunya, adapun siksa dia di dunia, fal ula, yang pertama, tunza'ul barakatu min umri. Allah akan angkat keberkahan, cabut keberkahan daripada umurnya. Watsaniyatu, yang kedua, tumha simas salihin min wajhi. Allah akan cabut, hapus dia daripada tanda-tanda orang soleh di wajahnya. Watsalisatu, yang ketiga, orang yang meninggalkan salat, kullu amalin ya'maluhu la yujruhullahu alaih. Setiap amalannya itu tidak akan dapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu, yang keempat, la yurfa'u lahu da'aun ila sama. Tidak akan Allah kabulkan, tidak Allah akan angkat doanya ke langit. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu hazzan min du'a fi du'a'is salihin. Dia tidak akan termasuk dalam doanya orang-orang saleh. Ini sudah kita bahas kemarin, saya ulang. Wa ammal lati tusibuhu 'indal maut. Adapun dia akan mendapatkan ketika mau mati, yaitu ketika sekarat, fa innahu yamutu zalilan. Dia akan mati dalam keadaan zalil, jelek, itu su'ul khatimah. Wasaniyatu, yang kedua, yamutu ja'i'an. Dia akan mati dalam keadaan sangat lapar. Wasalisatu, yang ketiga, yamutu atshanan. Dalam keadaan matinya dalam keadaan sangat haus, sakaratul mautnya. Walau sukiya biharad dunya ma rawiya min atshah. Seandainya dia akan diberikan air di seluruh dunia, maka dia tidak akan menghilangkan kehausannya itu. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrih. Sekarang kubur, ini kemarin sudah kita bahas ketika sekarat. Sekarang apa siksa ketika dia di dalam kubur? Dan adapun, kata Rasulullah, allati, yang tusibuhu, yang dia dapatkan fi qabrih, di dalam kuburnya, fal ula, yang pertama, yudayyiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uhu, ay takhtalita a'dhahu ma'a ba'dihha al-ba'd min shiddatil 'adzab. Yang pertama, siksa di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan salat, di mana Allah akan sempitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang belulangnya itu saling menyilang. Ay takhtalita a'dha'uhu ma'a ba'dihha al-ba'd min shiddatil 'adzab, yaitu di mana berselisih daripada anggota badannya itu saking kerasnya azab. Jadi kemarin udah kita bahas. Jadi terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, siksa yang pertama ketika dia berada di dunia, Allah cabut dari keberkahannya, wajahnya dari orang-orang soleh, tidak masuk dalam doanya orang soleh, orang yang meninggalkan sholat, termasuk tidak dikabulkan doanya, ditolak amalnya, itu orang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana keadaannya ketika sakaratul maut. Kemarin sudah kita bahas, dia akan mati dalam keadaan buruk, matinya dalam keadaan lapar, matinya dalam keadaan sangat haus, sampai air di seluruh dunia diminumkan air di seluruh dunia, dia tidak akan hilang hausnya. Sekarang siksa dia di alam kubur yang pertama, di mana nanti orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang lalai dalam sholatnya, badannya akan dihimpit oleh kubur. Saking himpitnya itu, sempitnya itu kubur, dia macam digepeng sama kuburannya itu, sampai, mohon maaf, tulang kanan ke tulang kiri, ibarat tulang rusuk seperti ini. Seperti ini macamnya. Jadi tulang rusuk yang kanan ke kiri remuk. Itu bagi orang yang lalai dalam sholatnya, remuk badannya, merak langsung. Itu belum dia jumpa malaikat rahmat. Sebelum dia menjumpai malaikat mukar wa nakir, kita dulu akan menjumpai dulu malaikat yang lain. Ada yang mengatakan malaikat rahmat dan mukar nakir ini besarnya luar biasa. Dalam riwayat, giginya seperti linggis, matanya merah, suaranya menggelegar. Malaikat nakir jangankan dipukul, tongkatnya itu aja sentuh sikit ke gunung Uhud, itu gunung Uhud hancur. Nah, ini belum lagi disiksa sama mukar nakir nih. Masih tahap apa istilahnya? Pemanasan dulu, ya kan?
pemanasan dulu bagi orang yang meninggalkan sholat. Tulang kanan ke kiri, kiri kanan, rak langsung lemuk. Bagaimana sakitnya? Sementara sekelas Sayyidina Umar yang orangnya soleh, orangnya sangat khauf, raja khauf bercampur dalam satu, orang yang penuh harap kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Saking takutnya Sayyidina Umar sering sholat beliau dalam keadaan pingsan, seperti yang sering saya sampaikan. Sholat pingsan beliau, kenapa? Takutnya sama Allah. Nabi lagi nguburin, anaknya meninggal, beliau menangis mentalkin anaknya Ibrahim. Sayyidina Umar menangis di belakang. Rasulullah menoleh, "Ya Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Sementara yang di dalam kubur ini adalah anakmu. Sementara saya ini siapa? Yang kedua, anakmu ini belum balik, masih kecil. Engkau talkinkan seperti itu. Saya ini udah balik. Berapa banyak dosa saya?" Yang ketiga, "Ya Rasulullah, anakmu ini meninggal, udah belum balik. Engkau talkinkan pula, dia anakmu lagi. Saya ini siapa? Belum tentu saya ditalkinkan oleh engkau kelak, wahai Rasulullah." Nangis Sayyidina Umar. Saking takutnya sama kubur. Kita biasa aja perasaan, tidak pernah ada rasa takut. Ngubur itu, kadang-kadang kita ketawa dalam kubur itu, ya kan? Itu Sayyidina Umar. Para ulama kita itu, ya Allah, kalau udah berbicara masalah kubur, Rasulullah itu kalau udah berbicara tentang hari kiamat, itu mereka, para sahabat itu tunduk semua. Tak ada yang berani berbicara. Makanya Sayyidina Hasan Husain itu selamanya itu jarang pernah ketawa beliau. Saking takutnya sama Allah. Sayyidina Hasan Husain takutnya dengan hari kiamat, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, Sayyidina Muaz ketika melihat kubur, beliau bergumam bagaimana keadaan beliau itu. Di dalam kubur itu terhimpit. Rasulullah sampai mentalkin beliau. Paham ya? Jadi Sayyidina Hasan Al-Basri saja, ulama besar, itu 2 hari 2 malam tak berhenti menangis ketika ada orang meninggal, saking takut sama kubur. Ini nanti bagi orang yang meninggalkan sholat, siksa pertama yang dia dapatkan ketika dia masuk kubur, udah dia di dunia tersiksa tuh. Ketika dia mau mati tersiksa, dalam kubur pun tersiksa dulu. Ulang berulang itu, rintih kesakitan, langsung dijepit itu. Balik lagi dijepit lagi itu. Yang kedua, wa ammal lati, yang kedua apa siksanya? Wasaniyatu yuqadu 'alaihi al-qabri naran fayataqallaba 'alal jamri lailan wa naharan. Udah dia dihimpit, bang. Badannya dihimpit nih, bang. Tulang kanan ke kiri, tulang kiri ke kanan, tambah lagi di punggungnya itu dibakar lagi. Ini ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini hadis ini ada terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Sudah dia disilang, tulangnya dihimpit, badannya dihimpit, punggungnya dibakar sama api. Siang dan malam tak berhenti-berhenti itu. Belum lagi ini jumpa malaikat Munkar Nakir ini. Itu lain pasal lagi itu. Kapan nak berhenti disiksa? Ya selamanya sudah. Saking bahayanya orang meninggalkan sholat itu. Sekarat dia susah, sakitnya seperti yang saya gambarkan minggu kemarin. Dalam kubur tak berhenti-berhenti, udah dia digepeng, malah lagi dibakar di bawah. Macam mana kebayang sakitnya? Pukulan malaikat Munkar Nakir itu sekali dipukul, pang, itu sampai ke bumi lapisan ke-7, muncul lagi, begitu seterusnya. Udah nggak berhenti-henti. Jadi siksaan mana yang dia dapat, Ustaz? Lengkap semua. Apakah ini udah berhenti? Belum lagi ini. Belum berhenti lagi ini. Belum lagi. Fase ke berikutnya dia dapetin lagi. Ya Allah ya Karim. Itu api sebentar aja udah berkerak nih. Di dalam kubur macam mana kita nak nyari air? Siapa yang nak kita minta tolong kecuali amal kita sendiri yang akan datang. Yatim. Maka seyatim-yatim kita di dunia masih kita tenang. Kalau di dalam kubur kita anak yatim yang hakikat itu sebenarnya bukan anak yatim ditinggal orang tua. Orang yang paling yatim itu adalah orang yang masuk di alam kubur itu tanpa amal. Mereka lah yang paling yatim. Karena nggak ada yang nolong mereka. Tambah lagi anak-anaknya bukan anak yang soleh. Nggak ada yang ngirimin dia doa. Nggak ada yang ngirimin dia pahala sedekah.
Anak-anaknya nggak ada yang soleh. Di atas anaknya mabuk, yang perempuan buka aurat. Yang ada apa? Karena dia nggak pernah ngajarin anak perempuan yang nutup aurat, yang malah udah dia disiksa karena dosa, tambah lagi anak-anaknya berdosa di atas. Tapi kan dia balik, Ustaz. Betul, dia balik. Tapi kita nggak pernah ngajarin dia itu nutup aurat, nggak pernah tegas, kita juga ikut berdosa. Anak-anak kita yang laki-laki nggak pernah sholat, nggak pernah kita ajarin sholat, tertimpa lagi ke kita. Udah di dalam kubur kita disiksa, dosa anak kita pula yang tanggung lagi. Sebab apa? Karena kita nggak pernah ngajarin dia agama itu. Makanya Sayyidina Umar itu pernah marah dulu. Ada seorang ayah ngadu sama Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka. Oh gitu kata Sayyidina Umar. Iya. Panggil anakmu. Dipanggil itu anak. Kamu durhaka. Kenapa kamu durhaka sama ayahmu? Si anak ini anak pintar. Dia ngomong, saya durhakalah. Tapi ayah saya juga durhaka sama saya. Macam mana cerita seorang ayah bisa durhaka? Mana kata Sayyidina Umar? Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, siapa namamu? Disebut nama dia. Nama dia nama lebah. Nah ini udah gak beres ini anak. Yang pertama, kewajiban seorang ayah memberikan nama yang terbaik kepada anak. Jangan pula kita kasih nama macam-macam, apalagi nama-nama orang kafir yang tak jelas asal-usulnya. Harus jelas. Kewajiban seorang ayah, pertama ngasih nama yang baik. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, makmu mak yang baik apa tidak? Ibumu ibu yang baik apa enggak? Tak pernah sholat. Ibu saya udah hitam, katanya anak ini. Beneran dia ngomong. Ibu saya ini udah hitam, ibadahnya kurang, pokoknya lengkap katanya. Nah, dua dosa gitu. Maka kalau kita punya istri yang mohon maaf kurang baik, sholat jarang, itu tanggung jawab kita sama anak-anak kita. Karena pendidikan terbaik seorang anak dari ibu yang solehah, bukan dari kita. 80% pengaruh seorang anak itu dari seorang ibu, bukan seorang bapak. Maka dalam hal seperti itu Sayyidina Umar nanya, bagaimana ibumu? Ibu saya udah hitam, kedua jarang sholat. Habislah. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, kamu bisa ngaji tak? Tak bisa. Bapakmu pernah ngajarin bisa ngaji? Bapak saya nggak bisa ngaji. Kamu nggak dia dimasukkan ke pengajian? Tak pernah juga. Marah Sayyidina Umar, dipanggil ayahnya, kamu ini yang durhaka sama anakmu, bukan anakmu yang durhaka sama kamu. Jadi bisa kita sebagai seorang bapak itu bisa durhaka sama anak. Jangankan anak itu karena durhaka dia masuk neraka, enggak. Kita sebagai seorang ayah kelak akan dicap durhaka, berdosa karena dosa anak-anak kita, itu tidak bisa. Jangan sampai tertipu, udah kita disiksa, tambah lagi dosa anak kita ke kita. Kenapa? Punya anak perempuan tak berjilbab, tak pernah kita suruh. Punya anak laki-laki nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajarin ngaji. Itu dosanya ke kita kalau berlipat. Sebagaimana Sayyidina Umar marah tadi itu. Jadi orang ini nanti orang nggak sholat, sakaratul mautnya sulit. Yang saya bilang kemarin itu sakitnya luar biasa, lapar dia sakaratul maut, haus dia sakaratul maut, masuk ke kubur, masuknya dihimpit oleh kuburan, tambah lagi dia dibakar, dipukul lagi Munkar wa Nakir. Malaikat Munkar wa Nakir ini termasuk malaikat yang nggak pernah senyum. Ada 4 malaikat yang nggak pernah senyum di dunia ini. Pertama, malakal maut kepada orang jahat, nggak pernah senyum. Kedua, Munkar Nakir kepada orang jahat, nggak pernah senyum. Yang paling nggak pernah senyum itu satu malaikat, malaikat penjaga neraka, Malik. Tapi kalau ada nama Malik sering senyum, kebalik gitu. Biasanya Malik gitu sering macam penjaga neraka itu. Tapi Imam Maliki lain pula, ya kan? Jadi malaikat Malik itu senyum cuma sekali seumur hidup. Kapan? Ketika berjumpa Rasulullah. Itu pun senyumnya sedikit dalam riwayat hadis itu. Sedikit aja senyumnya sama Nabi berjumpa. Udah itu aja. Malaikat yang nggak pernah bermuka masam cuma satu malaikat, malaikat Ridwan, penjaga surga. Itu nggak pernah masam mukanya. Makanya kalau orangnya senyum, bisa jadi mudah-mudahan dia masuk surga. Tapi kalau masam-masam aja muka, macam malaikat Malik, bilang aja pada dia Israel aja, ganti nama Israel aja, malakal maut. Ya. Nah ini nanti sudah dia dihimpit, dibakar dia punya tubuh, berjumpa malaikat Munkar Nakir yang begitu senyum. Kata ulama apa?
Apa kata ulama? Orang yang jahat, yang nggak sholat wabil khusus, jangankan dia disiksa, nengok wajahnya malakal maut udah cukup dia tersiksa. Udah tersiksa, udah cukup itu belum? Nengok malaikat mungkar wa nakir seremnya, udah cukup dia tersiksa. Belum dipukul udah. Saking seremnya malaikat mungkar nakir Zabaniyah itu udah cukup menyiksa orang yang di dalam kubur itu saking sakitnya. Matanya merah, giginya macam linggis, suaranya seperti petir. Macam mana tak salah? Gelapnya kubur berlapis-lapis, jumpul pula orang macam tu. Ya Allah, di dunia aja kalau nengok orang muka masam tersiksa, tetangga kanan masam, tetangga kiri masam, belum lagi mungkar nakir itu, kiri kanan, dua-dua mata merah. Tapi sebaliknya, orang yang soleh, kata ulama, orang yang baik, orang yang soleh, jaga solatnya, omongan baik, belum dia dikasih syurga, nengok wajahnya malakal maut, mungkar nakir, itu udah cukup dia senikmat surga. Kenapa? Saking senyum dan indahnya malakal maut, mungkar nakir berjumpa dengan orang beriman. Begitu pula ya kan? Nah, tapi kalau orang nggak sholat, udah dia disiksa. Yang berikutnya, apa di antara siksanya? Ini yang lebih serem lagi nih. Yang siksa bagi orang yang meninggal sholat, yusallitu alaiha fi qabri thu'ban ismu Syuja'ul Aqra, ainahu min nar wa azbaruhu min hadid, tulu kullu zafarin masiratun yawma kull yawmin yukallimul mayit wa yaqul ana Syuja'ul Aqra wa sawtuhu mithlur ra'dil qasib yaqul amarani rabbi an adribaka ala tadi'a salati subhi ila tulu'i syamsi wa adribaka ala tadi'a salati dhahri ila al-'asri wa adribaka ala tadi'a salati al-'asri ila al-maghrib wa adribaka ala tadi'a salati al-maghrib ila al-isha wa adribaka ala tadi'a salati al-isha ila al-fajri fa kullama darabahu darbatan yaghusu fil ardi 70 dhira'an fala yazalu fi qabri mu'adziban ila yaumil qiyamah. Masih ada sedikit 10 menit. Yang ketiga, ini berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi Isa? Yang ketiga kata ulama, ini kata Rasulullah SAW. Cukup waktu kita ini? Masih ada ya? Yang ketiga, udah dia pertama dihimpit, tulang remuk, dibakar. Ketiga, nanti akan dikuasai orang ini sama satu ular, namanya Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra, ular yang ainahu min nar, matanya dari api. Matanya dari api, macam mana? Ya Allah, malakal maut udah serem. Bayangin itu, malakal maut itu udah serem tuh. Tambah lagi jumpa mungkar wa nakir, seserem itu. Ketiga siapa? 4 orang yang kita jumpa. Malakal maut, malaikat mungkar, malaikat nakir. Keempat siapa? Syuja'ul Aqra, ular yang namanya Syuja'ul Aqra, matanya dari api, bayangin. Wa azbaruhu min hadid, kukunya dari besi. Ya Allah, macam mana ini? Orang kobra biasanya udah terbirit-birit gitu. Ini udah matanya merah nih ular, kukunya pula dari besi. Allahu Akbar. Tulu kullu dhabrin masiratu yawma kull yawmin yukallimul mayyit fayaqul ana Syuja'ul Aqra. Yang panjang setiap kukunya itu perjalanan 1 hari. Bagaimana besarnya? Satu kukunya aja perjalanan 1 hari gitu, berjalan sampai mana tuh? Itulah panjang kukunya. Itu bayangin. Terus kita dalam kubur gelap, nak minta tolong sama siapa? Polisi, tentara, dia pun mungkin disiksa juga. Masalahnya, nak minta tolong sama pejabat, pejabat pun belum tentu dia bersih. Para ulama, para ustadz, belum tentu juga dia nikmat dalam kubur. Nak minta tolong sama siapa? Makanya saya bilang tadi, yatim-yatimnya manusia itu orang yang di dalam kubur tak bawa amal. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya? Mal mayyit fi qabri, mal mayyit kal fi qabri, mayit di dalam kubur itu kal ghariqil mughawwas, seperti orang yang tenggelam minta tolong. Orang tengah laut, ombak besar, tenggelam, minta tolong. Siapa yang nak dengar kita? Orang tengah laut, radar aja nggak nangkep gitu. Malam hari pula, paham ya? Anggap kita jatuh di Samudra Hindia situ, seluas itu.
Yang marahi pesawat Malaysia sebelum terdeteksi belasan tahun itu. Kita berada jatuh di situ, tenggelam, ombak besar, minta tolong. Sama siapa kita nak minta tolong? Kalau bukan Allah yang menolong kita, di situlah rahmat Allah itu. Macam mana seramnya kubur, jumpa malakal maut, sakaratul maut sakit, dalam kubur terhimpit, dibakar, jumpa pula mungkar nakir, dipukul kita malaikat mungkar nakir, selesai belum, ular pula yang muncul, matanya dari api, kukunya dari besi, satu kuku sepanjang perjalanan 1 hari. La haula wala quwata illa billah. Kemana kita nak lari? Dan ini ngomong, fayaqul ana suja'ul aqra. Saya suja'ul aqra, kata ular ini. Wa sautuhu misal ra'di. Suaranya seperti petir guntur. La haula wala quwata illa billah. Suaranya udah menggelegar seperti petir, kukunya seperti besi, bukan seperti besi, memang besi. Matanya bukan seperti api, memang matanya terbuat dari api. Suaranya menggelegar seperti petir. Nak kemana kita lari? Nak dililit kita situ. Apa kata ular ini? Amarani Rabbi, saya diperintahkan Tuhanku an adribaka ala tadhi' salati subhi ila tulu'i syamsi. Saya diperintahkan kamu untuk memukulmu dari subuh sampai menjelang matahari. Dan sebelum kita dipukul, itu ular nanti, mohon maaf, ekornya tajam. Dililitkan, dililit, orang yang tersiksa tadi itu udah lelah, udah. Habis itu apa? Ditusuk dari pantatnya keluar dari mulutnya. Sama apa? Sama ekornya itu. Dihempaskan dia, kunyah dia sekali itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dia ngomong tuh, dari subuh sampai menjelang matahari terbit. Udah selesai Ustaz? Belum. Wa adribaka ala tadi'as salati zahri ilal asri. Dipukul lagi dari zuhur sampai asar. Wa adribaka ala tadi'as salatil asri ilal maghrib. Asar ke maghrib. Kapan berhentinya? Tengah malam mungkin nak tidur sebentar. Nggak ada. Wa adribaka ala tadi'as salatil maghrib ilal isya. Dari maghrib isya lagi. Karena dia ninggalin 5 waktu tuh. Wa adribaka ala tadi'as salatil isya ilal fajri. Dari isya sampai sholat subuh balik lagi. Begitu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Andainya hari kiamat itu 20.000 tahun, 20.000 tahun kita diketukan. Itu bayangkan coba, kita sakit 2 hari saja lalahnya nak minta ampun, ya Allah. Di dalam kubur itu nggak ada berhenti yang namanya siksa itu. Terus kita nak minta tolong sama siapa? Itu yang harus kita pertanyakan, renungkan. Nak minta tolong sama siapa? Anak kita, belum tentu dia soleh. Istri kita dia udah kawin lagi. Iya. Anak kita udah sibuk dengan kesibukannya, belum tentu ingat kita sendiri. Makanya betul-betul nanti di alam kubur yatim. Ada 3 yang harus kita tinggalkan. Pertama yang kita bawa amal. Yang kedua apa? Amal jariah. Amal kita bawa dalam kubur. Kedua amal jariah. Nanam pohon, bangun masjid, itu amal jariah tuh. Selama karpet ini masih dipakai, orang yang nyumbang masih berpahala tuh walaupun udah mati. Selama tembok ini masih kokoh, kata Rasulullah, ini amalnya masih ngalir kepada almarhum yang sudah ninggalin kita. Ini amal jariah. Yang ketiga siapa? Yang paling penting, anak yang soleh. Itu yang perlu kita didik. Saya masih ingat pesan abah saya tadi. Saya nggak perlu hebat, saya punya anak, kata beliau. Yang penting dia nggak mabuk, nggak minum, dia sholat, istiqomah sholat, ibadah, dia doain saya udah cukup. Itu paling berharga itu. Ternyata anaknya dokter, anaknya apa kayak jadi apa terserah. Jadi guru, anaknya profesor, rupanya dia mati malah tak didoain sama anaknya. Malah dia berbuat jahat. Sedihnya sebagai orang tua di situ. 20 tahun kita berkeringat nyekolahkan kita punya anak, kita banggakan dengan gelar doktor, profesornya. Tapi kita mati sekarat, dia tak ada di samping kita. Kita mati nggak pernah kita dijenguk. Kita mati nggak pernah didoain, dia sendiri nggak nyelamatin dirinya sendiri. Kenapa? Sholat tertinggal, yang perempuan tak berjilbab, sakit kita dalam kubur, kita tersiksa, dihimpit, dimakan nama ular. Mana anak kita? Bisa nggak anak kita nolong? Bisa. Dengan catatan apa? Dia buat kenduri, sedekah untuk abahnya, sedekah untuk ayahnya.
Ini sedekah untuk bapak saya air segelas ini. Kata ulama, ini air segelas ini nampak aja cuma satu botol gini kecil. Tapi kalau kita sedekahkan, niatkan sama orang tua, itu lebih cepat kata Imam Syafi'i daripada doa yang kita panjatkan. Makanya kenduri itu sering saya bilang, kenduri itu, inti kenduri itu bukan tahlilnya. Lalu apa Ustaz? Makannya itu. Makanya kalau kenduri walaupun cuma makan satu telur, sebiji telur, sebutir telur makan saja. Kenapa? Itu sedekah bagi orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal. Itu lebih cepat sampai daripada tahlil yang kita baca. Oh begitu Ustaz? Iya, doa kita belum tentu diterima sama Allah. Tapi sedekah itu lebih besar pahalanya daripada doa yang kita panjatkan. Maka kalau dua-dua digabung antara doa dengan sedekah, apalagi yang tahlil itu ada anak kita sendiri, subhanallah. Di situ enaknya luar biasa itu. Nikmat kita dalam kubur, datang malaikat, paket katanya. Paket apa? Nih anakmu sedekah tadi. Luar biasa, ngurangi itu. Istrimu masih ingat dia tak nak nikah lagi. Jadi apa? Tiap hari yang ditirain nama istrimu yang solehah. Walaupun dia udah kawin lagi masih diingat kita. Tidak masalah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Selamat kita setiap hari masih teduh. Kenapa? Anak kita soleh. Anak kita, istri kita masih soleh ingat kita. Kita punya cucu masih ingat kita. Amal kita di aula masih jalan. Situlah yang nolong kita. Tapi dengan satu catatan, sholat istiqomah. Hal yang tadi kiriman-kiriman tadi itu tidak akan kita dapat kalau kita di dunia ini meninggalkan sholat. Percuma anak kita soleh, kita nggak sholat. Jangan dua-dua kita borong, itu udah nggak sholat, anak kita juga nggak soleh. Ya Allah, susahnya hidup di dunia ini. Dah dihimpit, dibakar, dipukul muka nakir. Ya Allah, tambah lagi ular ini. Dipukulnya kita setiap saat. Sampai hari kiamat dia nggak berhenti-berhenti ngomel itu ular. Namun kalau kita mati, dimakan, dipukul atau ditelan, mati kita selesai. Mati 2 kali, nggak ada. Sakitnya dikubur itu bukan dipukul aja. Udah kita dipukul nggak mati-mati. Udah diimpit remuk, macam apa namanya? Macam ayam penyet tuh, terang remuk. Apakah kita mati? Enggak, hidup lagi. Lagi dibakar, hidup lagi. Mati sebentar, hidup. Akhirnya apa? Kulit kita itu nggak berhenti-berhenti disiksa sama Allah. Itu yang susahnya di sana itu. Paham ya? Kalau di dunia orang tersiksa ditebas kepala, plak, mati, selesai. Nggak ada sakit lagi, orang udah mati. Dikubur yuk, udah mati, tambah kali mati lagi, hidup lagi, disiksa, mati, hidup lagi, digepreng lagi, balik lagi, barat balon, gepreng lagi, bakar lagi. Giliran kata Sujaul Aqra, biar saya sekali. Dililitnya lagi kita itu. Ekornya seperti besi, nancap. Giginya tadi seperti apa? Giginya macam besi juga. Matanya seperti api, udah macam api. La ilaha illallah. Sampai hari kiamat nggak berhenti-berhenti. Makanya ingatkan saudara-saudara kita itu sholat. Sama anak-anak muda sering saya ingatin tuh. Yang sekolah-sekolah ini sekarang banyak yang nggak sholat. Saya bilang sama mereka, nasihat sederhana aja. Kamu mau jadi bajingan, itu urusan kalian. Tapi masalah sholat itu hak kamu. Harus kamu tuntut. Jadi seburuk-buruknya kamu, sebajingan-bajingan kamu, jangan pernah ninggalin sholat. Ibarat habis kamu mabuk, kemumur, selesai udah sadar sholat. Habis orang berzina, habis itu uduk sholat. Tidak ada urusan zina, mabuk itu urusan dosa. Tapi urusan hak kita sama Allah sholat. Itu beda cerita. Jangan dua-dua diborong. Zina, mabuk, tak sholat. Ini parah itu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia walaupun dia korupsi, walaupun dia mabuk, sholat, ada masa dia akan sadar nanti jadi manusia. Tapi kalau tiga-tiga diborong, mabuk, zina, tak sholat, dia akan tersesat terlalu jauh. Karena sekali orang ninggalin sholat